Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Clara Sabila dengan NPM 2452011191. Di sini saya akan mempresentasikan hasil saya, yaitu materinya tentang domisili. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada dasar hukum dan pengertian domisili. Jadi teman-teman, domisili ini disebut dengan tempat kediaman. Jadi tempat kediaman atau domisili diatur dalam pasal 17 KUH Perdata sampai dengan pasal 25 KUH Perdata. Kemudian, tempat kediaman adalah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu apa sih? Jadi perbuatan hukum itu adalah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Yang termasuk perbuatan hukum itu adalah jual beli, sewa menyewa, terus ada tukar menukar, hibah, beli sewa, leasing, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dari penentuan domisili ini adalah untuk mempermudah para pihak dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak lainnya. Selanjutnya, selanjutnya ada unsur-unsur rumusan domisili. Yang pertama itu ada ya tempat tertentu atau tetap atau sementara. Kemudian yang kedua, adanya orang yang selalu hadir pada tempat tersebut. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban. Yang keempat, itu adanya prestasi. Selanjutnya, kita masuk ke macam-macam domisili. Jadi, teman-teman, domisili ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada domisili of origin, domisili of dependence, dan domisili of choice. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada domisili of origin. Apa sih domisili of origin itu? Adalah tempat tinggal seseorang ditentukan oleh tempat asal seseorang sebagai tempat kelahiran ayahnya yang sah. Kemudian yang kedua ada domisili of dependence, adalah tempat tinggal yang ditentukan oleh domisili dari ayah bagi anak-anak yang belum dewasa. Jadi domisili ibu bagi anak yang tidak sah dan bagi seorang istri ditentukan oleh domisili suaminya. Terus yang ketiga ada domisili of choice, adalah tempat tinggal yang ditentukan oleh atau dari pilihan seseorang yang telah dewasa, di samping tindak tanduknya sehari-hari. Kemudian, selanjutnya ada tempat kediaman yang sesungguhnya, yaitu tempat kediaman yang sesungguhnya itu adalah tempat melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Kemudian tempat kediaman yang sesungguhnya itu dibedakan menjadi 2 macam, teman-teman. Yang pertama ada tempat kediaman sukarela, atau yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua itu ada tempat kediaman yang wajib. Yang pertama ada tempat kediaman sukarela atau yang berdiri sendiri, adalah tempat kediaman yang tidak bergantung atau ditentukan oleh hubungannya dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada tempat kediaman yang wajib. Jadi itu adalah tempat kediaman yang ditentukan oleh hubungan yang ada antara seseorang dengan orang lain. Misalnya antara istri dengan suaminya, antara anak dengan walinya, dan antara kuratele dengan kuratornya atau pengampunya. Selanjutnya ada ketentuan-ketentuan kediaman. Jadi, ketentuan-ketentuan yang mengatur tempat kediaman yang sesungguhnya terdapat di dalam pasal 20 sampai pasal 23 KUH Perdata. Jadi, ketentuan tersebut dikemukakan berikut ini. Yang pertama ada pasal 20 KUH Perdata, domisili pegawai, tempat kediaman pegawai adalah tempat di mana dia melaksanakan jabatannya. Terus yang kedua ada pasal 21 KUH Perdata, yaitu domisili istri, anak di bawah umur, dan kuratele seorang istri yang tidak bercerai dan tidak berpisah meja dan tempat tidur. Maka tempat kediamannya pada domisili suaminya. Kemudian tempat domisili dari anak di bawah umur adalah di tempat orang tuanya bertempat tinggal atau walinya. Kemudian orang dewasa yang berada di bawah pengampuan atau kuratele adalah mengikuti tempat kediaman kuratornya atau pengampunya. Terus kemudian ada pasal 22 KUH Perdata, domisili buruh. Ada 3 golongan buruh, yaitu buruh di bawah umur, buruh kuratele, dan buruh yang tinggal. Jadi,
buruh di bawah umur ini mengikuti tempat tinggal orang tuanya. Kalau buruh di bawah pengampuan kuratele, tempat tinggalnya mengikuti tempat tinggal kuratornya atau pengampunya. Terus kemudian buruh yang bertempat tinggal di rumah majikannya, maka tempat kediamannya di tempat majikannya. Gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya yang keempat ada pasal 23 KUH Perdata. Tempat kediaman orang meninggal dunia, seorang yang meninggal dunia ditentukan tempat kediamannya di tempat ia berdiam terakhir atau tempat pemakamannya gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada domisili of choice atau domisili yang dipilih. Dapat dibedakan menjadi dua macam. Jadi yang pertama itu ada domisili yang ditentukan oleh undang-undang dan yang kedua ada domisili secara bebas. Yang pertama ada domisili yang ditentukan oleh undang-undang adalah tempat kediaman yang dipilih berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya terdapat dalam hukum acara, waktu melakukan eksekusi, dan orang yang akan mengajukan eksepsi atau tangkisan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, seorang suami yang ingin menggugat istrinya, maka ia harus mengajukan gugatan di tempat tinggal istrinya. Yang kedua ada domisili secara bebas adalah tempat kediaman yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang akan mengadakan kontrak atau hubungan hukum. Misalnya, A melakukan pembayaran pada B, maka kedua belah pihak memiliki kantor notaris sebagai tempat pembayaran. Dasar hukumnya adalah pasal 24 KUH Perdata. Selanjutnya teman-teman bisa dilihat ada syarat-syarat domisili. Jadi ada 4 syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam menentukan domisili. Yang pertama itu pilihan harus terjadi dengan perjanjian. Jadi harus ada perjanjian ya teman-teman. Terus yang kedua ada perjanjian harus diadakan secara tertulis. Harus tertulis. Ketiga, pilihan hanya dapat terjadi untuk satu atau lebih perbuatan hukum atau hubungan hukum tertentu. Terus yang keempat ada untuk pilihan itu diperlukan adanya kepentingan yang wajar. Selanjutnya, oke teman-teman, jadi udah sampai di ujung materi, yaitu tentang saya akan membahaskan kesimpulannya. Jadi domisili adalah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum. Jadi domisili ini diatur dalam pasal 17 sampai 25 KUH Perdata dengan tujuan mempermudah hubungan hukum. Jadi domisili ini memiliki unsur tempat tertentu, yaitu ada kehadiran, hak dan kewajiban, serta prestasi. Jenisnya meliputi domisili asal, ketergantungan, pilihan, sukarela, dan wajib. Domisili ini dapat ditentukan oleh hukum atau dipilih bebas dengan syarat tertentu. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mendengarkan, memperhatikan yang saya jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Dan saya terima kasih kepada dosen saya, dosen mata kuliah saya yaitu Hukum Perdata, Bapak Muhammad Wendy Trijaya SHM Hum. Saya ucapkan terima kasih banyak. Maaf Bapak jika masih banyak kurang yang materi yang saya jelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.